Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke kawan-kawan semua, hari ini saya akan mengalur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai menjadi petani di Dungeon Tower. Bagi Anda yang baru menonton, saya harap Anda bisa menonton part sebelumnya, biar nyambung ya ceritanya. Dan ya oke, langsung saja kita capcus di alur cerita manhwa terbaru di Park Sejun, si petani Dungeon Tower. Dan ya, langsunglah dicapcus. Scene pun berpindah. Hari ini wortelnya sudah mulai tumbuh, tapi Sejun agak kecewa ya karena wortelnya cuma tumbuh 70% dari 1.000 benih yang ia tanam. Ya, ini karena pencahayaan yang kurang maksimal di dalam gua, jadi ya kurang optimal ya. 1.000 benih cuma tumbuh 700. Wadidaw. Berbeda dengan tomatnya yang tumbuh subur, sekarang sudah ada 1.200 tumbuhan tomat cherry. Banyak banget dah sampai capek kalau setiap hari harus memanen tomat cherry. Dan hari ini Sejun mulai menyemai benih jagungnya dan si kelinci disuruh untuk mengecek ubi jalar apa sudah siap panen atau belum gitu ya. Tapi setelah diamati Sejun, ubi jalar belum siap panen. Ya, nunggu 2 sampai 4 hari lagi baru bisa panen. Kemudian Sejun melihat ke belakang. Ia mengamati obor yang dipakai oleh kelinci hitam. Ia sudah mahir sekarang dalam menangkap ikan. Jumlah ikannya banyak banget dah. Dan wush, 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 wush. Duk, 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 duk. Si kelinci hitam menghajar ikan-ikan yang mengejar itu, yang mengejar obor. Dan ya, 5 ikan langsung didapat. Mantap sekali. Ambil semua langsung 5 ekor itu. Dan ya, Sejun pun memuji si kelinci hitam yang sudah berhasil mengendalikan kekuatannya. Dan tiba-tiba tubuh kelinci hitam bersinar. Ternyata ia naik level. Walah, 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 ternyata kelincinya bisa naik level. Wadidaw. Ya, Sejun pun memberi selamat kepada si hitam karena telah bekerja keras dan itu membuat si hitam jadi sombong sama saudara-saudara lainnya. Malah malah ini bocah malah sombong, tapi malah itu ya si hitam malah dipentung sama kelinci sekop. Ia merasa jengkel. Kemudian Sejun mengambil sesuatu dari tas daun bawangnya dan itu adalah tumbler yang dibawa oleh Theo kemarin ya. Ia tampak sangat senang dengan tumbler itu soalnya ada kopi sasetan di dalam tumbler. Ia sudah berbulan-bulan tidak minum kopi dari dunia manusia tentunya ini ya kopinya. Dan ini ada kopi gratis wadidaw. Ya, soalnya si Theo itu kan tidak bisa membuka tumbler ya. Jadi ia nggak tahu kalau ada kopi di dalamnya. Kemudian kopinya dibuat di dalam botol dan lebah beracun memberikan madu untuk perasa manis di dalam kopi tersebut. Dan jadilah madu americano. Wah, 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 ini pasti enak. Mantap bener dah, jos. Langsunglah diseruput dengan itu ya sedotan daun bawang. Dan wush. Segerepol. Sejun pun menyuruh para kelinci untuk mencoba madu americano dan si hitam mencobanya langsung dan hasilnya ia shock berat. Ia malah nggak doyan, ia nggak mau, aneh banget rasanya. Ya Sejun cuman bisa ketawa melihat para kelinci yang menerima rasa aneh dari kopi pahit plus madu. Ya dicampur jadi satu antara pahit dan manis. Bagi kelinci ini sesuatu yang aneh banget dah. Kemudian Sejun melihat kalau si lebah telah membuat sarangnya sendiri dan Sejun bertanya kepada si lebah, apa itu sarang yang dibuat lebah sendirian? Nggak dapat bantuan apapun. Wah hebat bener lu, bisa membangun sarang sendirian. Ya lebah pun hanya bisa menjawab, bi 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 bi. Walah nggak tahu artinya dah, tidak diterjemahin. Ya Sejun pun cuman bisa melongo mendengar bi 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 bi. Tapi ia senang sekarang si lebah sudah pindah ke dalam goa. Soalnya daripada bolak-balik ke sarangnya yang dulu ya di hutan, mending di dalam gua saja sama Sejun dan para kelinci tentunya ya. Dan soalnya lebih aman gitu ya. Kemudian ada misi muncul, berikan 10 tomat cherry kepada manajer menara.
Waduh, jumlahnya cuman 10 tomat cherry. Melihat itu, Sekjun cuman senyum licik. Ia benar-benar mengerjai si manajer dengan tidak memberi apapun atau menunda misi. Soalnya ia tidak mau jadi budak si manajer dan hasilnya sekarang permintaannya tidak banyak lagi. Ya sedikit-sedikit seperti ini ya, cuman 10 tomat cherry dan ya oke, ini dia 10 tomat cherry dan mission complete. Sejun pun mendapatkan ucapan terima kasih yang membuat Sejun memuji si manajer karena telah bersikap sopan. Oke, mantap. Dan ya, scene pun berpindah. Di kedai di suatu tempat di Dungeon Tower. Terlihat di situ ada 3 goblin yang sedang ngobrol dan itu ya, satunya itu si Sekaram ya. Sekaram itu yang nipu si Theo kucing. Ia sedang menunggu Theo yang belum datang juga ke serikat dagang. Ia merasa kesal karena hampir 1 bulan ia tidak menjumpai Theo. Kemudian teman Sekaram bertanya, ngapain menemui kucing goblok itu? Kucing goblok kayak gitu kenapa mau ditemui? Dia kan kucing goblok yang mudah ditipu. Apa sih kucing gak marah-marah kalau dia nanti tahu kalau barangmu itu adalah barang sampah yang dibuang oleh para manusia? Ya kemudian sekarang menjelaskan kalau si kucing marah ya biarin aja, toh uangnya sudah habis, ia pasti kelaparan. Aku berniat untuk mengajaknya bekerja sama lagi sebagai upahnya adalah makanan. Kemudian aku akan pinjamkan ia modal lagi untuk berdagang kembali. Ya supaya ia bisa berdagang dan bekerja kembali, tapi aku akan menaikkan bunganya. Sedikit demi sedikit bunganya akan semakin mahal sehingga ia akan terjerat utang dan akhirnya ia akan menjadi budakku seumur hidup dengan beban utang yang besar. Walah walah walah, malah rencanain rencana licik. Ya teman-temannya pun memuji Sekaram yang licik. Ia benar-benar goblin yang jahat. Ya sekarang pun cuman senyum-senyum dan merasa senang dengan pujian itu. Kemudian Sekaram mengecek status peringkat penjual keliling yang terbanyak ya. Dan tentunya statusnya ada di Serikat Pedagang. Dan sekarang menduduki posisi ke-999 dengan menghasilkan 45,2 koin tower. Ya, teman-teman Sekaram pun merasa bangga ya dengan Sekaram yang telah berhasil masuk peringkat. Mereka sendiri tidak pernah masuk peringkat, tapi Sekaram malah kaget karena di daftar itu ada nama Theo yang peringkatnya 982 dengan penghasilan 50 koin tower. Loh, 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 kok bisa ini? Aneh banget. Kok bisa si Theo menghasilkan 50 koin tower? Katanya dia goblok, ucap teman Sekaram. Sekaram pun jadi jengkel sampai itu yang ngebrak meja. Ia merasa tidak percaya bagaimana Theo menjual barang yang nilainya sampai 50 koin tower. It's impossible. Bangke, ia harus mencari tahu apa yang dilakukan Theo sekarang. Wanjrit. Yah, Sin pun berpindah. Theo sekarang sudah kembali ke dalam gua. Sekjun, itu ya Sekjun sedang panen tomat. Melihat Theo, Sekjun marah-marah. Soalnya ia lama banget kembalinya. Ia diberi waktu 10 hari buat perjalanan ke lantai tower 38. Dan ternyata Theo sampai ke tower yang ada manusianya di hari ke-7 dan ia berhasil menjual semua tomat di hari itu juga. Kemudian ia main dulu ke suatu tempat selama 7 hari. Soalnya ia mau healing ya, melupakan masa lalu. Rencana sih mau 1 hari saja, tapi malah jadi 7 hari. Ia pun minta maaf. Wadidaw, jadi ia berangkat dari Gua Sekjun 7 hari ke lantai 38. Kemudian ia healing selama 7 hari. Dan ya, ia pergi dari Gua Sekjun selama 14 hari, setengah bulan coy. Wadidaw, lama banget. Dijelasin seperti itu, Theo jadi shock berat. Soalnya Theo cuman butuh ketemu sama manusia dan ya tomatnya langsung habis. Ia tidak percaya penjualan tomat langsung habis sekali ketemu sama manusia. Wei, Theo, ucap Sejun sambil memegang pundak Theo. Kalau kau mau tidak dipecat dan menjadi pengangguran di dalam tower sekarang,
Kau harus merubah sifatmu. Dan kau, kenapa kau malah healing sampai 7 hari? Bangke, bangke. Ucap Sejun dengan wajah marahnya, wajah liciknya juga itu ya semuanya. Semua wajah kejelekannya muncul lagi. Manjrit. Ya kemudian Theo menjelaskan semua yang ia alami saat bertemu dengan para manusia dan hasilnya menjual tomat adalah 50 koin tower. Ia ia langsung memberikannya kepada Sejun. Sejun pun merasa senang dan ia memberikan 2 koin tower sebagai komisi dari Theo. Ya, Theo pun sangat senang diberi 2 koin tower. Dan ya, Sejun menjelaskan kalau itu adalah komisi terendahnya. Soalnya Theo kembalinya lama banget. Kalau ia berhasil menjual dan langsung kembali ke gua, maka ia akan mendapatkan 5% dari hasil penjualannya. Dan ya, oke, Theo jadi semangat untuk bekerja lebih giat lagi. Kau luar biasa, Theo. Kau harus semangat terus dan akhirnya nama kebun Park Sejun akan terkenal di dunia Dungeon Tower. Kau harus bangga, Theo, karena kau satu-satunya pedagang yang bisa menjual hasil kebun dari tanaman Park Sejun. Ujar Sejun yang membanggakan diri. Dan ternyata hal tersebut membuat Theo panik. Ia benar-benar panik. Soalnya dalam status tomat cerinya memang benar ada nama pembudidaya kebun Pak Sejun. Tapi karena dibawa oleh pedagang keliling yaitu Theo, ternyata Theo cuman pedagang pemula. Jadi status itu ditutup oleh sistem. Kalau Sejun tahu pembudidaya kebun Pak Sejun telah ditutup, wadidaw, ya bakal dimarahi, ia bakalan dipecat nih kayaknya. Ia tidak mau itu, ia harus segera menyiasatinya. Dan oke bos, siap, aku akan berangkat sekarang juga, ucap Theo. Tapi Sejun menyuruh Theo untuk menunggu 1 sampai 2 hari lagi. Ya, untuk menunggu itu ya 25 ikan bakarnya. Tapi Theo tidak bisa tinggal diam. Ia langsung menaruh tomat cherry di dalam tasnya. Ia mau cepat-cepat memunculkan nama kebun Park Sejun. Dan caranya adalah dengan menjadi pedagang itu ya, pedagang menengah dengan menghasilkan 1.000 koin tower dan ia bisa baru menjadi pedagang menengah dan memunculkan pembudidaya kebun Pak Sejun. Dan ya, oke, kerja 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 kerja. Melihat tingkah Theo, Pak Sejun jadi bingung. Nih bocah kenapa dah? Nih bocah aneh banget. Dan ya, Sin pun berpindah. Di Serikat Guild Petualang, ada 4 petualang yang sedang ngobrol. Mereka sedang membicarakan tomat cherry yang membuat dunia emak-emak gempar. Soalnya itu sangat efektif untuk diet, termasuk si pemimpin party yang sebelumnya membeli 20 tomat dan ia memberikannya kepada putrinya dan sang putri sangat berterima kasih. Ya, hal tersebut membuat si pemimpin party jadi nangis karena ia baru pertama kali mendapatkan SMS dari sang putrinya. SMS-nya sambil menangis. Wadidaw. Waduh, Pak Dongsik, kenapa ini? Kenapa malah nangis? Ucap rekan ketua parti yang bernama Pak Dongsik. Ya, ia bercerita kalau tomat yang ia beli dari si kucing ia hadiahkan kepada putrinya dan sekarang putrinya sudah turun badannya dan ia sangat berterima kasih kepada dirinya. Ya, ia belum pernah melihat putrinya sangat senang mendapatkan hadiah dari dirinya. Hal tersebut juga ditimpali dengan rekannya yang memberikan tomat cherry kepada gebetannya. Dan hasilnya sekarang ia pacaran. Wadidaw, temannya yang jomblo jadi kaget. Kemudian si jomblo mengatakan kalau ia masih punya tomat cherry itu. Sepertinya kalau ia menggunakan cara yang sama seperti rekannya itu, ia bakal dapat pacar. Tapi temannya malah melarangnya karena mereka menyuruhnya untuk menjual kepada mereka saja. Mereka bersedia membayar 100.000 won. Wadidaw, jadi tambah mahal. Ya, itu setara dengan 4 juta rupiah ya. Kemudian Park Dong-sik mengusulkan supaya rekan-rekannya pergi saja ke lantai 38 dan temui si kucing untuk membeli tomatnya lagi. Dan ya, oke, ide bagus.
Pak Dongsik langsung memotivasi rekan-rekannya untuk bersiap menuju Dungeon Tower. Dan ternyata para anggota cewek mendengar itu dan mereka juga mau ikutan. Dan ya, mereka sambil memamerkan tubuh langsingnya itu ya, mereka bangga sekali dengan tubuhnya yang sudah turun, sudah langsing, sudah seksi, wanjrit. Ya oke kalian semua, mari kita bersemangat menuju lantai 38 dan langsunglah kita capcus, ucap ketua Dongsik. Dan ya, mereka bertujuh pun melangkah menuju ke Dungeon Tower. Dan scene pun berpindah. Beberapa hari setelahnya di dalam Dungeon Tower, di situ ada Theo yang sedang bingung bagaimana caranya menghasilkan 1.000 koin tower dalam waktu cepat. Atau gimana ya, sampai kapan ia bisa merahasiakan status pembudidaya Pak Sejun yang tertutup. Ia benar-benar puyeng mikirin itu. Dan ya kali ini Theo hanya bisa membawa 1.500 tomat cherry. Dan itu jumlah maksimal yang dapat ditampung oleh tasnya. Kemudian Theo mencari para manusia dan ia belum menemukan para manusia dan ternyata ada manusia yang melihat Theo dan mereka memanggil rekan-rekannya. Akhirnya kau datang juga kucing Theo, kami semua sudah menunggumu selama 3 hari. Akhirnya kau datang juga, ucap si petualang yang kemudian mengeluarkan koin towernya. Kemudian Theo mengatakan kalau tomat cherry-nya sekarang harganya naik bro. Soalnya ia kena pajak duit pedagang. Jadi sekarang harganya naik bos. Ucap Theo yang mengakali para petualang. Ya padahal mah tidak kena pajak ya. Ia sendiri saja yang mau menaikkan. Ya ia cuman ingin cepet-cepet dapat uang itu ya. Dapat 1.000 koin tower. Biar cepet-cepet naik level ke pedagang menengah gitu ya. Ya, para petualang pun agak panik mendengar harganya naik dan Theo mengatakan sekarang harganya cuma 0,07 koin tower. Begitu mengucapkan harganya, seorang petualang langsung membeli 200 buah. Ada lagi yang 500 buah, ada juga yang 400, ada yang 200. Wanjrit, banyak banget yang beli. Dan banjir duit dah si Theo. Sampai ludes terjual semua tomat cerinya. Wadidaw, mantap. Laku keras walaupun sudah dinaikin harganya dan sekarang ia mendapatkan 105 koin tower. Ya, Theo pun langsung full senyum. Kemudian Park Dong-sik bertanya kepada Theo kapan ia akan muncul lagi di lantai ini dan Theo mengatakan kalau dirinya paling cepat sampai ke lantai 38 ini yaitu 10 hari lagi lah kira-kira. Dan ya oke, dalam 10 hari ia dan rekan-rekannya akan datang lagi dan ia mau Theo membawa lebih banyak lagi tomat cherry. Dan ya, oke, terima kasih kucing Theo, terima kasih. Sampai jumpa lagi 10 hari ke depan. Bye-bye, ucap Dongsik. Dan ya, mantap dah. Theo pun meniru gaya licik si Sejun. Ia merasa perlu menaikkan harganya lagi nanti. Wah, 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 ini sangat mantap ini manusia mantap bener dah. Ucap Theo dengan wajah liciknya. Kemudian ada 3 cewek yang memanggil Theo. Mereka sangat senang bisa melihat kucing imut yang baik hati dan terutama jinak ya. Mereka biasanya di Dungeon Tower menemukan hewan-hewan yang itu ya, yang disebut monster. Tapi kali ini mereka melihat hewan yang imut-imut. Hei kalian ada perlu apa? Aku sedang sibuk, ucap Theo judes. Ya, kemudian cewek kuncir mengatakan ia ingin menyentuh Theo, soalnya ia mirip sekali dengan kucing yang ia kenal. Mendengar permintaan itu, Theo langsung pergi. Ia merasa dirinya direndahkan. Ya, saya bukan kucing peliharaan, cuk, ucap Theo pergi. Tapi si cewek kuncir, ia memberikan sesuatu kepada Theo dan itu adalah curu. Itu sejenis snack kucing yang terbuat dari daging tuna. Ya, itu sangat spesial sekali lah bagi si kucing. Dan semua kucing pasti sangat suka dengan yang namanya curu. Dan bener, setelah dimakan, Theo jadi sangat kegirangan. Ia merasa ini sangat mantap sekali. Ia belum pernah merasakan makanan seenak curu. Dan Theo langsung menghabiskannya.
dan ia langsung minta lagi. Dan ya masih banyak nih, tapi ada syaratnya, ia harus mau difoto sama si cewek kuncir. Dan oke, cuman foto, ayolah foto, yang penting curunya bisa buat aku semuanya, ucap Theo. Dan ya, kemudian si Theo dan si kuncir langsung cepret cepret cepret, mereka berfoto berdua. Wadidaw, nih kucing gampang banget disuap. Ya selesai difoto, Theo pun pergi sambil makan curu. Ia sangat suka dengan makanan itu. Dan kemudian teman si cewek kuncir bingung kenapa si kuncir bawa snack kucing ke dalam dungeon tower. Sayang banget dah. Tapi ya si cewek kuncir malah jadi senang. Ia terus menatap itu ya, menatap foto dirinya dengan Theo. Wadidaw, ada apa ini? Ya sayangnya kita tidak dijelaskan karena scene pun berpindah. Di dalam gua Sejun, saat ini Sejun sedang mengajarkan kelinci hitam untuk berenang. Ia menutup lubang yang menjadi jalur ikan piranha masuk ke dalam kolamnya. Kalau nggak ditutup, bisa di itu ya, bisa dimangsa sama piranha. Ya, si hitam pun semangat untuk belajar berenang karena berkat itu ia bisa naik level. Wadidaw, jadi tambah kuat lagi ini. Beberapa saat kemudian Sejun melihat kelinci hitam mengambang. Waduh, ia panik sekali. Ini si hitam malah mudar tenggelam. Tapi ia ternyata baik-baik saja. Ia sedang belajar mengapung. Wanjrit malah belajar mengambang. Ia pun minta maaf kepada Sejun. Soalnya Sejun sudah shock berat. Ya kemudian Sejun mengambil botol madu. Ia ingin minum yang manis-manis gitu ya. Tapi madunya udah habis. Ia pun minta kepada si lebah yang ada di sarangnya, tapi Sejun dan para kelinci kaget karena sarang lebahnya jadi tambah besar dan berbeda sekali bentuknya itu ya. Apa-apaan dah itu? Dan lagi lebahnya ada banyak, terhitung ada 7 lebah beracun di situ. Kok malah jadi tambah banyak ya? Ucap Sejun bingung. Yang kemudian Sejun berinisiatif untuk memberikan lebah itu bunga tomat cherry. Ia pun mengambil bunga tomat cherry di kebunnya, yang kemudian Sejun menyapa para lebah dan menunjukkan bunga tomat cherry kepada lebah-lebah itu. Ya, 7 lebah itu pun menghampiri Sejun, tapi mereka menghampirinya dengan niat ngekil. Mereka mau menyengat Sejun. Sejun panik, ia kaget. Kenapa malah mau disengat? Cuk, cuk. Ini gimana sih ceritanya? Biasanya si lebah baik banget. Kenapa malah ini jadi galak? Sejun benar-benar bingung. Ternyata di dalam sarang lebah ada sosok ratu lebah. Ia mendengar keributan di luar sarangnya dan ternyata si hitam sudah bersiap dengan palunya. Ia akan ngekil itu lebah kalau berani menyerang Sejun. Ya lebah-lebah itu pun malah jadi tambah marah. Mereka tidak takut dengan palu si hitam dan langsung menyerang Sejun. Akan tetapi lebah-lebah itu berhenti bergerak karena ratu lebah muncul. Sejun kaget karena lebah yang ia pelihara ternyata berubah menjadi ratu lebah. Wadidaw. Dan ternyata ia melahirkan anak-anak lebah. Wadidaw, jadi tambah banyak ini lebahnya. Cepet banget ya, perasaan baru kemarin dah lebatnya buat sarang. Ya Ratu Lebah pun menyapa Sejun dan berusaha menenangkan anak-anaknya untuk tidak menyerang Sejun. Dan ya, Sejun pun melongo melihat kecantikan Ratu Lebah beracun yang ada di depannya. Begitu juga si Hitam, ia melongo melihat Ratu Lebah di depannya. Wanjrit, cantik banget, cuk cuk. Lebah beracun itu adalah jenis lebah karnivora yang mereka berburu monster lain untuk dimakan dan mereka hidup berkelompok. Tapi di catatan Iren, si manajer tower, ia tidak menemukan catatan mengenai ratu lebah beracun. Itu sangat aneh kenapa seorang manajer tower tidak memiliki catatan tentang hal itu. Ia harus mengupdate-nya catatan monster yang ada di buku panduan pengelola manajer tower. Dan lagi, lebahnya yang ada di gua Sejun itu tidak berbahaya karena memakan nektar bunga dan jinak juga terhadap Sejun. Ini adalah catatan penting untuk dilaporkan ke kakek tua itu, ucap Airen si manajer tower. Wah, siapa lagi dah kakek tuanya? Tapi ya kita tidak dikasih tahu ya kakek tuanya karena Shin kembali ke Sejun.
Sekjun masih nge-freeze melihat Ratu Lebah yang ada di depannya, tapi Ratu Lebah senyum-senyum saja melihat Sekjun yang dari tadi bengong mulu dah. Muka kagetnya nggak hilang-hilang. Ya gimana ya, soalnya si Ratu Lebah memang berubah dari kecil imut-imut menjadi besar begini. Ini perubahan drastis, Bro. Ya, kemudian Ratu Lebah mengingat kembali kejadian di mana ia pertama kali bertemu Sejun dan ia memakan nektar dari tomat cherry. Setelah ia memakan nektar-nektar itu, ia pulang ke sarangnya, tapi aroma dan tubuhnya membesar. Jadi semua saudara-saudaranya menganggap ia aneh dan oleh Ratu Lebah di sarang sebelumnya, ia diusir karena memiliki tubuh yang berbeda dari saudara-saudaranya. Ya mau tidak mau ia pun meninggalkan sarangnya yang telah melahirkannya dan ia pergi ke tempat Sekjun dan membangun sarang sendiri. Dan setelah sebulan di dalam sarangnya sendiri, ia mengalami evolusi. Tubuhnya hancur dan berubah menjadi lebah besar. Dan ya, dia pun berevolusi menjadi ratu lebah beracun yang kemudian melahirkan anak-anaknya. Ya, Sekjun pun memberi hadiah nektar bunga tomat cherry dan Ratu Lebah sangat senang dan ia langsung memeluk Sekjun. Ia sangat suka tinggal di gua Sekjun karena Sekjun sangat baik terhadapnya. Ya, melihat itu, anak-anak si Ratu Lebah pun ikutan memeluk Sekjun dan Sekjun pun jadi panik. Ia dikerumuni lebah-lebah beracun dan ya lebah-lebah itu pun mulai menyapa keluarga lainnya dan mereka pun saling mengenal. Ya, biar tidak dianggap musuh lagi gitu ya. Dan ya, scene pun dipercepat. Beberapa hari setelahnya, si Sekjun yang sedang tidur dibangunkan para kelinci. Mereka itu ya membawa Sekjun ke kebun wortel dan ternyata ada wortel yang terkena cahaya blue moon dan menjadi wortel ungu. Wah, mantap dah. Padahal wortelnya masih kecil, belum saatnya untuk dipanen, tapi udah disinari cahaya blue moon dan ya, Bapak kelinci pun sangat senang melihat wortel itu membesar dan berwarna ungu dan ia sangat kegirangan. Kemudian Sekjun mengambil wortel ungu itu dan jreng, berhasil dicabut. Statusnya muncul. Namanya adalah wortel kelincahan. Itu wortel yang dapat meningkatkan agility secara permanen sebanyak 0,05 agility. Ya, Sekjun merasa statusnya lumayan kenceng lah, lumayan bagus karena poin yang didapat. Tapi ya gimana, poinnya terlalu kecil untuk didapatkan. Biasanya kan 0,1 tapi ini malah 0,05, kecil banget dah. Ya kemudian Sekjun memberikan wortel kelincahan kepada para kelinci. Ya daripada dijual dimakan saja, pasti enak ini ya. Dan ya para kelinci sangat senang. Mereka sudah menanti-nanti wortel itu. Dan ini adalah wortel spesialnya yang mereka nanti-nantikan. Dan siap, si kelinci sabit disuruh untuk memotong-motongnya dan dibagi-bagi menjadi 7 bagian. Dan ya, ini dia, it's showtime. Wus 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 wus. Terpotong-potong menjadi 7 bagian. Dan semua kelinci mendapatkan bagiannya dan ya oke langsunglah dimakan. Kemudian Sekjun juga melihat ada beberapa tomat cherry yang terkena cahaya blue moon. Total ada 5 tomat cherry-nya dan salah satunya digunakan Sekjun untuk menyelesaikan misi sebelumnya. Dan ya, si manajer pun berterima kasih kepada Sekjun karena ia telah menyelesaikan misi memberikan tomat cherry Blue Moon. Ya, tumben-tumbennya ini si manajer berterima kasih terus. Ini si manajer benar-benar udah berubah. Kemudian Sekjun dikagetkan dengan itu ya, dengan suara minta tolong. Itu Theo yang mau diserang lebah beracun. Ia minta tolong sama Sekjun karena ia mau disengat 5 ekor lebah. Ia bakal modar dah kalau disengat 5 ekor sekaligus. Ya lebah-lebah itu pun baru pertama kali melihat Theo. Jadi si Theo ini dianggap musuh sama lebah-lebah itu. Kemudian Sekjun langsung memeluk Theo, pertanda kalau Theo adalah kawan. Ia adalah keluarga, ia salah satu rekan dari gua Sekjun. Ya, Theo pun berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Tapi Theo langsung itu ya langsung dijewer pipinya sama Sekjun. Lu kemana saja? Kenapa terlambat lagi? Apa lu healing lagi? Cuk, cuk. Ucap Sekjun kesal.
Ya elah, cuman terlambat sehari doang, udah dihukum kayak gini. Lah bos, bos gimana sih? Ini duitnya bos. Ucap Theo yang kesal juga. Sambil itu yang ngasih duit hasil jualan tomat cherry. Ya setelah dihitung Sekjun totalnya bener ada 75 koin tower. Jumlahnya sudah bener. Tapi Theo menunjukkan kantong duit lagi dan ia memberikan dana tambahan yaitu 30 koin tower. Ia pun mengatakan kalau tomat cherry-nya ia naikkan harganya menjadi 0,07 koin tower. Sekjun pun langsung mengambil uang itu dan menghitungnya. Gimana bos, aku pintar kan? Aku mungkin sekarang adalah sales cat yang sangat pandai. Ucap Theo memuji dirinya sendiri. Ya kemudian Sejun memberikan komisi kepada Theo dan mengatakan kalau gelar itu tidak cocok untuk Theo. Soalnya ia masih jauh dari kata sales cat. Ia masih perlu belajar banyak sebelum melebihi ucapannya sebagai seorang sales cat. Ya Theo pun jadi murung dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh Sejun. Ya karena puyeng, Theo pun makan curu untuk mengembalikan moodnya. Sejun kaget, kenapa si Theo malah makan curu? Soalnya curu itu kan hanya ada di dunia manusia. Kemudian Sejun bertanya, dari mana Theo mendapatkan curu itu? Dan Theo menjelaskan kalau ada wanita yang mengajaknya berfoto dan ia mendapatkan imbalan yaitu snack curu. Ya, Sejun sedikit kaget dengan hal itu, soalnya tidak mudah membawa barang-barang dari dunia manusia ke dalam dungeon tower. Soalnya biasanya para manusia itu hanya diperbolehkan membawa barang-barang seberat 5 kilogram saja ketika memasuki dungeon tower. Ya, itu sudah peraturan dari itu ya dari asosiasi petualang. Makanya banyak petualang yang hanya membawa perlengkapan saja, tidak membawa snack kayak gini ya. Dan biasanya petualang hanya membawa makanan saja dan beberapa alat informasi seperti HP. Ya nggak ada nih yang niat bener membawa snack curu. Ini aneh dah. Ini cewek petualang niat banget dah membawa snack curu. Ucap Sejun dalam hati. Tapi melihat kegigihan petualang yang membawa curu, Sejun jadi terbesit sesuatu ide. Dan itu ya, ide tersebut membuat wajah licik Sejun kembali. Ya, wajah jelek Sejun yang memikirkan ide licik muncul kembali. Theo jadi panik. Ia merasa dirinya semakin terancam. Soalnya si Sejun mengeluarkan aura mengerikan. Itu aura kelicikan. Bahaya nih. Dan ya kemudian Theo pun mengatakan, "Bos, bos, bos, kau mau makan curu juga?" Ucap Theo yang membuat part ini bersambung. Wadidaw, bersambung cuk. Terima kasih ya kawan-kawan semuanya sudah mau menonton saya Wibu. Dan ya kawan-kawan semuanya silahkan like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan tolong ya kawan-kawan semuanya barangkali memiliki rezeki lebih silahkan masuk langsung ke Sawerianya. Dan oke mantap jiwa, terima kasih kawan-kawan semuanya. Kita berjumpa lagi di alur cerita manhwa terbaru yang lain di saya Wibu. Langsunglah dicap.